membikin-bikin tentang cerita-cerita palsu. Untuk apa? Litasydihim amral qaumi ala za'mihim. Dia bertujuan agar menguatkan wali-wali yang dia kagumi itu. Orang agar bisa mengarang cerita-cerita palsu tentang keramat-keramat kakeknya yang tidak terjadi di masa hidupnya. Na'udzubillah. Mengikuti ajaran-ajaran baru, nyium-nyium kuburan adat Yahudi, jalan bareng-bareng begitu sambil megang-megang tangan ala orang-orang Syiah, joget-joget. Kita ini agama suruh puasa, betul. Tapi ada hal-hal di mana kita boleh meninggalkan kewajiban itu dengan adanya udzur. Misalnya kalau kita sedang bepergian atau ada mane', misalnya ibu-ibu sedang haid, nggak apa-apa, nggak puasa, bahkan nggak boleh itu. Ya. Tapi nanti kalau sudah bulan Syawal, sambil puasa sunnah Syawal 6 hari sambil kita qadha. Kalau kita nggak qadha dalam 1 tahun, ingat tahun berikutnya harus ditambah 1 mud itu nasi itu beras. Nah, ini bapak-bapak ibu-ibu yang ingin saya terangkan pada kesempatan malam hari ini mengenai adanya budaya-budaya yang dikira ini budaya kita, seperti megang kuburan, nyium makam, padahal itu bukan budaya kita. Bahkan itu budaya kafir, budaya Yahudi dan Nasrani. Maka jaga anak kita jangan sampai ikut nih golongan orang-orang yang suka nyiumin kuburan. Doraka. Kita biarkan anak kita, keluarga kita, istri kita mengikuti kabib-kabib yang suka nyium makam itu, berarti kita membiarkan anak keluarga kita untuk mengikuti cara Yahudi dan cara Nasrani. Sudah jelas dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Lihat, cari kitab Ihya Ulumuddin. Saya ulangi lagi, innal massa wat taqbila lil masyahidi adatul yahudi wan nasara. Belum lagi menghadiri cerita-cerita khurafat, rantai emas dari langit, hujan susu, mi'raj 70 kali. Ini lihat di dalam kitab Hadihi hiya as-sufiyyah fi hadramauta. Apa yang dikatakan ulama tentang cerita-cerita Ba'lawi? Inna hadihil qisasa kufrun bawahun la yajuzu i'tiqaduha wa la ar-riwayatu anha illa ala sabilit tahakkumi war raddi 'alaiha. Bahwa tidak boleh kita meyakini daripada kisah-kisah khurafat yang diceritakan oleh Ba'lawi itu. Saya ulangi lagi supaya satu-satu kalimatnya. Inna hadhil qisasa, bahwa sesungguhnya kisah-kisah Ba'lawi ini, karena kitab itu khusus menerangkan tentang kisah-kisah Ba'lawi. Kufrun bawahun, dia adalah kekufuran yang nyata. La yajuzu i'tiqaduha, tidak boleh meyakininya, cerita-cerita dusta dan cerita-cerita khurafat itu. Wala ar-riwayatu anha, dan tidak boleh menceritakannya kepada orang lain. Illa 'ala sabilit tahakkum, kecuali atas dasar jalan menghina, meledek. Awir raddi anha, atau kita menolak daripada adanya cerita-cerita itu. Boleh. Kalau kita menceritakan, oh ada orang menceritakan kakeknya bisa menurunkan rantai dari emas, itu kalau kita meriwayatkannya ala sabili tahakkum, meledek, ngerosting, boleh. Awir raddi anha, atau kita menolak bahwa ini adalah cerita dusta, boleh meriwayatkan seperti itu. Tapi kalau meriwayatkan saja, itu disebut oleh ulama itu kufrun bawahun, dia adalah kekufuran yang nyata. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu kiai dari mana sih mereka dapat cerita-cerita itu? Kalau memang dulunya nggak pernah terjadi cerita-cerita dusta, cerita-cerita palsu, dari mana mereka sampai bisa ngarang-ngarang kitab berjilid-jilid tentang cerita-cerita keramat-keramat palsu? Ibnul Jauzi kenal? Beliau mengarang sebuah kitab namanya Talbisu Iblis. Kitabnya apa namanya? Talbisu Iblis. Kata Ibnul Jauzi, inna iblisa qad labasa
qauman minal mutaakhirina fawada'u hikayatin likaramatil awliya'i litasyyidihim ala za'mihim amral qaumi fakashafallahu amrahum bi ulama'in naql. Saya agak lupa itu apa namanya urutan yang sebenarnya, au kama qala Ibnul Jauzi, bahwa begini kata Ibnul Jauzi, inna iblis, bahwa sesungguhnya iblis qad labbasa, dia telah menyelirukan qauman minal mutaakhirin, satu golongan dari ulama-ulama sekarang, ulama-ulama belakangan, fawada'u, maka ulama-ulama ini yang telah diwahyukan oleh iblis ini, fawada'u hikayatin, maka dia membikin-bikin hikayat, membikin-bikin tentang cerita-cerita palsu. Untuk apa? Litasyidihim amral qaumi ala za'mihim, dia bertujuan agar menguatkan wali-wali yang dia kagumi itu, ala za'mihim, menurut pendapat dia. Itu para ulama menambahi kalimat itu dengan kalimat wal haqqu la yusyayyidu bil batil, sedangkan kebenaran itu tidak bisa dikuatkan dengan kebatilan. Jadi itu cerita-cerita palsu itu diwahyukan oleh iblis, diberikan ilham oleh iblis kepada orang agar bisa mengarang cerita-cerita palsu tentang keramat-keramat kakeknya yang tidak terjadi di masa hidupnya. Na'udzubillah. Nah, ini jadi harus kita jaga akidah anak-anak kita, jangan sampai terlepas dari akidah dan gaya Islam yang diajarkan oleh Wali Songo, kemudian mengikuti ajaran-ajaran baru, nyium-nyium kuburan adat Yahudi, jalan bareng-bareng begitu sambil megang-megang tangan ala orang-orang Syiah, joget-joget. Nah, sekarang ini santri banyak yang joget-joget karena nyontohnya Balawi yang sering joget. Orang yang disebut sebagai walinya saja itu senangnya joget. Padahal menurut kita kiai-kiai Nusantara, orang joget itu nggak bisa jadi saksi nikah. Orang yang joget kakinya gerak-gerak begitu, badannya gerak-gerak, tidak bisa jadi saksi nikah. Tapi sekarang sudah biasa. Kenapa? Karena yang menjadi panutan dan tauladan bukan kiai-kiai Nusantara, tapi orang-orang Baklawi yang ngaku cucu Nabi tapi tidak terkonfirmasi. Karena dia sudah nyata bukan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa mudah-mudahan Mbah, ini fotonya Mbah ya, kok mirip Mbah Mufid? Gantengan Mbahnya sama Mbah Mufid ini. Mbah Mufid berani, tapi kayaknya kakeknya lebih berani. Betul, Kiai Nawawi? Kiai Nawawi ini kenal ini, temenan waktu kecil guletan melulu. Sampai sekarang kadang-kadang suka guletan. Betul. Mudah-mudahan Mbah Ridwan Allah ampuni, Allah angkat derajatnya. Mbah Mufid Allah berikan umur panjang, berikan kesehatan, dan kita semua semoga Allah berikan umur panjang, kesehatan, rezeki yang banyak melimpah, ditambahin semuanya oleh Allah. Untuk bapak-bapak tambahin segala-galanya, boleh Bu? Amin. Istrinya juga ya? Enggak? Gimana sih? Sayang sama suami enggak? Sayang sama suami enggak? Sayang sama suami berarti kesenangan suami harus diturutin. Siap. Demikianlah ibu-ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu wal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.